kasih tips untuk teman-teman supaya adonan putihnya tidak transfer warna ya. Jadi dia tetap jadi putih cantik. Hai, jumpa lagi di Nora Kitchen. Apa kabar semuanya? Harapan saya semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan dalam lindungan Tuhan. Sore hari ini saya mau buat cemilan yang mudah, yang gampang, yang terbuat dari ubi ungu. Orang NTT biasa bilangnya ini kue talam ya, kue talam ubi ungu. Tapi orang sini bilangnya lapis ubi ungu. Jadi ya terserah teman-teman saja mau sebutkan apa. Tapi kita mau langsung ke cara pembuatannya. Ini saya punya 400 gram ya, 400 gram ubi ungu yang sudah dikukus. Kita mau buatnya pakai chopper. Ini 400 gram yang sudah saya kukus. Lalu saya akan tambahkan tepung beras. Di sini saya pakai tepung beras. Semuanya saya kali ini dengan ukuran sendok saja ya. Dan ini teman-teman bisa lihat sendok saya ini kecil. Nih sendok yang kecil ya. Jadi kita mau pakai 10 sendok. 1 2 7 8 9 10. Ini tepung berasnya sudah 10 teman-teman. Saya tambahkan lagi biar agak kenyal-kenyal. Ini 2 sendok makan tepung tapioka ya, atau tepung kanji. Nah, supaya agak kenyal-kenyal saja. Seperti ini. Tapi kalau ada yang mau tepung terigu saja, ditambah dengan tepung terigu juga boleh ya. Oke, kita mau lanjut ke masukkan air. Nah, saya pakai air di sini 3 gelas ya teman-teman, yang ukuran 200, berarti 600 ml ya teman-teman. Nah, kita masukkannya bertahap aja untuk airnya. Ini separuhnya, karena saya tidak punya santan segar. Kalau teman-teman punya santan segar, langsung aja pakai santan sekitar 650 ml sampai 700 ml ya. Tapi ini karena saya tidak punya santan segar, saya pakai santan instan ya, santan bubuk malah. Nah, ini jadi saya pakai yang brand ini ya teman-teman. Jadi nanti kalau mau, nanti saya kasih linknya, link produknya ya. Ini saya pakai 2 bungkus ya teman-teman, supaya lebih berasa santannya ya. Saya pakai 2 bungkus. Lalu saya kasih ini vanili karena saya tidak punya vanili cair. Ini vanili bubuk 1 yang kecil ya. Ini setara dengan setengah sendok teh ya. Oke, sekarang kita mau chopper sampai halus. Nah, teman-teman yang mau samaan untuk choppernya, saya pakai chopper dari Samuno. Teman-teman bisa cek linknya di deskripsi. Kita mau menchoppernya ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin nggak ada chopper di rumah atau mau hanya di blender saja, boleh. Kalau nggak juga boleh pakai tangan ya, dibejek gitu, dihancurin. Nah, sekarang saya tambahkan ya, tadi saya bermasukkan 300 ml, saya tambahkan airnya. Oke, kita campur lagi. Kita tutup kembali. Teman-teman, kalau buat kue tradisional itu sebenarnya untuk takarannya teman-teman bisa sambil lihat ya. Kalau memang terlalu kental, bisa tinggal tambahin air ya. Oke, sebentar saja. Kita mau lihat tingkat kekentalannya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Sudah boleh ya teman-teman. Jadi dia kental ya, tidak terlalu encer. Namun kita mau saring ya. Jadi total air sebenarnya yang saya pakai hanya sekitar 500
500-an lebih ya, 550. Nih, ini masih ada air yang sisa ya teman-teman. Jadi tadi saya kan prefernya 600 atau 3 gelas ya, kalau yang masih pakai ukuran gelas. Nah, untuk lebih halus lagi hasilnya mau saya saring ya. Untuk memastikan adonannya benar-benar halus, kita saring ya. Kita saring ya teman-teman. Untuk resep-resep kue tradisional lainnya teman-teman bisa lihat di playlist. Ada mata roda, ada kue dadar ya. Dan ini saya buat kue talam labu ungu ya. Nah, ini teman-teman, saya sudah tambahkan gula ya, dan sudah disaring, hasilnya jadi lebih halus seperti ini ya teman-teman. Untuk tingkat kekentalannya saya senangnya seperti ini, jadi ketika nanti dikukus dia tidak terlalu keras ya teman-teman, karena ini pakai tepung beras. Lain lagi kalau kita pakai tepung terigu, nah kita bisa buat adonannya lebih kental ya. Oke, kita mau masukkan ke dalam loyang. Saya pakai loyang 20x20 ya. Ini yang saya sudah olesi minyak goreng ya, biar nanti tidak lengket. Kita langsung tuang aja. Kita sedikit itu supaya adonannya masuk ke celah-celah ya. Oke, kalau sudah, ini tadi saya sudah panasin kukusan. Nih airnya sudah mendidih ya teman-teman. Nah, supaya hasilnya mulus, jangan lupa nanti tutup dandangnya dikasih alas ya teman-teman. Oke, kita kukus selama 20 menit sampai 25 menit ya. Oke, sambil menunggu lapisan ungunya kita kukus, kita mau buat lapisan untuk warna putihnya ya. Nah, sekarang kita pakai tepung beras. Saya pakai tepung beras. Pakai 10 ya. Oke, 10 sendok. Ini yang nggak sampai 5 mili, mungkin ini 4 atau 3 mili ya sendoknya ya. Jadi bukan sendok makan yang normal yang 5 mili ya. Oke, lanjut sama juga dengan tepung tapioka ya, atau tepung kanji, atau ada yang bilang sagu. Nah, ini saya cuma pakai 2 karena untuk kenyal-kenyalin aja ya. Setengah sendok teh vanili bubuk. Lalu kita pakai whisk saja. Nah, supaya sedikit ada rasanya, saya kasih 5 sendok makan gula ya. Nah, juga garam. Nah, di sini garam saya pakai setengah sendok ya, setengah sendok teh. Lalu saya pakai masih sama santan bubuk ya. Nah, teman-teman kalau susah ada kelapa segar, mending pakai kelapa segar ini, tapi saya buat nanti pakai kelapa segar kalau teman-teman mau pakai 500 ml saja. Jadi ini santan bubuknya saya hanya pakai 1 ya teman-teman, 1 aja. Lalu saya masukkan air dan diaduk pakai whisk saja. Kalau biasanya kalau di kampung, kalau kita buat ya di kampung, untuk lapisan putihnya itu biasanya sudah tidak menggunakan gula ya, karena penggunaan gula di lapisan ungu. Tapi di sini saya pakai ya. Teman-teman, ini saya tidak pakai pemutih ya, sama sekali tidak pakai pemutih. Jadi karena tidak pakai pemutih, nanti saya mau kasih tipsnya bagaimana supaya tidak transfer warna ketika untuk ini, tips untuk kue lapis ataupun kue yang 2 warna gitu ya. Nanti saya mau kasih tipsnya. Nah, seperti ini adonannya, boleh disaring ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu kalau sudah matang yang ungunya, baru kita timpa dengan ini. Ini setelah 20 menit kita mau lihat. Cara tahu kalau udah matang atau belum, kita mau tes tusuk ya teman-teman. Kalau sudah tidak ada adonan yang lengket seperti ini, bersih kan. Nah, ini sebenarnya sudah matang ya.
Nah, saya mau kasih tips untuk teman-teman supaya adonan putihnya tidak transfer warna ya. Jadi dia tetap jadi putih cantik. Nah, ini adonannya saya pindahkan saya sudah saring dan saya pindahkan ke teko supaya saya lebih mudah saja menuangnya ya. Kita kasih separuh adonannya dulu. Ini tipsnya ya teman-teman. Ini adonannya memang lebih encer ya teman-teman. Nah, teman-teman lihat ya, kalau kita kasih sekalian, nanti adonan ini tidak cantik. Dia akan seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat ini transfer warna ya. Nah, kita kasih setengah dulu adonannya dan kita akan kukus selama 5 menit dulu. Ya, ini masih saya tinggalin separuh ya. Oke, kita kukus dulu 5 menit. Kita tutup lagi ya. Kita kukus lagi 5 menit. Nah, ini teman-teman setelah 5 menit saya kukus, ini adonan-adonan saya tambahin air karena airnya kering, tapi saya tambahinnya sampai terlalu banyak ya. Nah, kita ini udah kaku ya. Teman-teman lihat ini sudah kaku. Kita masukkan lapisan selanjutnya. Jadi dia cantik ya. Hasilnya jadi lebih putih, cantik. Lalu kita kukus lagi selama 20 menit sampai semuanya matang. Kita tutup. Setelah 20 menit kita mau cek apakah sudah matang. Kita tes tusuk. Ini belum ya. Jadi yang pinggiran sini ini belum matang ya. Kalau sudah matang nih, dia semuanya sudah tidak lengket-lengket lagi seperti ini. Nah, jadi kita tinggalkan 10 menit lagi ya. Ini di atasnya juga nih belum set. Setelah kita kukus lagi tadi, tambahin 10 menit ya. Ini saya mau tes tusuk. Ini sudah matang. Nih teman-teman, tadi karena airnya terlalu banyak, jadi kain yang dipakai di tutupan itu menetes balik nih. Jadi dia bentuknya begini ya, sesuai bentuk kainnya. Tapi ini udah matang ya teman-teman. Lihat nih, sudah tidak ada ini lagi yang nempel-nempel lagi ya. Oke, sekarang kita matikan api, kita dinginkan dulu, baru kita akan potong ya. Setelah diangkat dan dingin, ini dia hasilnya. Ini belum begitu dingin tapi ya, kita coba. Mulus guys. Nah, ini tadi kan saya nggak sabaran ya, saya ini pinggir-pinggirannya ada gini, kayak keluarin pakai spatula. Nah, kita mau coba potong ya. Nah, kita lihat hasilnya. Ini aduh moist banget, lembut banget. Tapi ini masih hangat sih teman-teman, belum dingin-dingin banget. Kita mau potong ya. Di tipsnya biar pisau tidak lengket-lengket, teman-teman boleh pisaunya dialasi plastik. Kalau nggak dikasih sedikit minyak ya, biar tidak lengket. Nah, ini pisau saya sudah kasih minyak goreng sedikit. Ini saya mau bagi 3. Tapi kalau teman-teman kurang yakin mau untuk jualan, sebaiknya diukur aja biar sama ya. Nah, kita mau potong, butuh bantuan tangan ya. Teman-teman lihat ini hasilnya tuh, kenyal-kenyal, cantik dan lembut lagi. Ya, kita mau potong segini ya. Nah, ini untuk makan sendiri aja, jadi saya potongnya. Ini masih hangat ya teman-teman, jadi belum apa bener-bener sih. Menurut saya enakan di besok kali ya baru potong. Saya potong dulu. Ini anak-anak udah nggak sabar, ini masih panas loh. Jadi masih lengket-lengket. Ini dia hasilnya, kue lapis. Ini kue lapis ubi ungu, atau ini kami orang NTT bilang ini kue talam ya. Selamat mencoba. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti channel saya. Tetap sehat, tetap semangat, dan kalau teman-teman suka dengan video-video dari saya, boleh di-share link media sosial yang teman-teman punya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah setia mendukung saya selama ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan
Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye.